Baik, langsung saja kita ke pengertian kias. Kias secara bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Kemudian, menurut istilah usul fikih, seperti dimukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena adanya persamaan ilat antara keduanya. Kemudian selanjutnya, kias sebagai landasan hukum. Dalam nas Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menyuruh agar manusia dapat menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Kemudian, di dalam hadis juga dapat dijadikan dasar kias sebagai sumber hukum, yaitu dari Al-Haris bil Amar. Kemudian ada juga dari Atsar Sahabi, yaitu para sahabat Nabi banyak menetapkan pendapatnya berdasarkan kias atau akal. Bisa kalian lihat selengkapnya di dalam Word kami. Selanjutnya kita akan membahas rukun kias. Rukun kias yaitu ada 4, ada al-asal, al-far'u, hukum asal, dan ilat. Pertama kita akan membahas al-asal. Al-asal adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berdasarkan nasoro dan nama lainnya yaitu makis alai, mahmul alai, dan musyabah bi. Kemudian kedua ada al-far'u. Al-far'u adalah masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh nasoro dan nama lainnya ialah al-makis, al-mahmul, dan al-musyabbah. Kemudian ketiga ada hukum asal. Hukum asal adalah status hukum yang ditetapkan nasoro terhadap al-asal. Kemudian terakhir ada ilah. Ilah adalah suatu sifat yang menjadi landasan keberadaan hukum al-asal. Nama lainnya yaitu manat al-hukum. Ilah adalah sifat yang ada pada hukum asal. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk membahas atau menjelaskan macam-macam kias. Yang pertama dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada al-far'u, yaitu kias aulawi, yaitu kias yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan hukum yang disamakan atau cabang merupakan kekuatan hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya atau ashar. Selanjutnya itu kias musawwa atau musawi, yaitu kias yang berlakunya pada far'u sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada ashal karena kekuatan ilatnya sama. Yaitu kias dilihat dari segi kejelasan ilat atau hukum. Kias ja'elani, yaitu kias yang ilatnya ditegaskan oleh nas bersamaan dengan penetapan hukum ashal atau ilatnya itu tidak ditegaskan oleh nas, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara ashal dan far'u. Selanjutnya itu kias khafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang argumen para penolak kias. Kelompok yang menolak kias sebagai dalil hukum yang terdiri dari ulama Syiah, Al-Nazam, dan ulama Zahiriyah, mereka berargumentasi bahwa penolakannya sebagai berikut. Kias dibangun oleh dalil zan, yaitu kepada ilat hukum, sedangkan Allah melarang kepada kita untuk mengikuti dalil yang masih zan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sesuatu, maka janganlah kamu sia-siakan. Allah telah memberikan batasan, maka janganlah kamu langgar. Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu terjang. Dan sesuatu yang didiamkan berarti merupakan rahmat bagimu. Hal ini bukan berarti Allah lupa, maka terhadap yang seperti itu janganlah kamu mempermasalahkannya." Hadis riwayat Darul Qutni. Hadis ini menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya hukumnya wajib, haram, dan didiamkan, yang artinya berkisar antara dimaafkan atau mubah.
apabila itu dikiaskan oleh sesuatu yang didiamkan oleh syara kepada yang wajib misalnya, maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dimaafkan atau diperbolehkan. Dan yang kedua itu, sebagian sahabat mencela sekali orang yang menetapkan pendapat semata-mata berdasarkan akal pikiran, seperti pernyataan Umar bin Khattab, jauhilah dirimu dari golongan rasionalisme, karena mereka itu adalah musuh sunnah. Menghafal hadis membuat mereka kepayahan sehingga mereka berkata menurut pendapatnya, maka mereka itu sesat lagi menyesatkan. Menurut mereka, instrumen utama dalam menggunakan kias adalah akal, dan dalam athar sahabat di atas para sahabat mencela pengagungan akal atau ahlul rai. Itulah tadi sedikit penjelasan dari kami tentang kias. Selengkapnya bisa kalian baca dari makalah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.